Hai sahabat muda, kembali lagi di YouTube channel Inti Muda Indonesia di sesi I'm Formation. Nah, kali ini dengan host yang berbeda. Perkenalkan, gue Tama. Mungkin kalian akan bingung, kok hostnya beda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya lebih tinggi dan ini agak di bawah tinggi ya. Sebelum gue memulai sesi kali ini, kalian jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Karena pada intinya semuanya itu gratis. Di topik kali ini, gue akan ngebahas tentang seksualitas dan SOGI SC pada populasi kunci atau pada remaja. Nah, gue kali ini nggak akan sendirian karena nanti ada narasumber yang expert di bidangnya. Langsung aja, daripada kalian bingung siapa orangnya, kita panggilkan Kak Ael. Nah, ini dia Kak Ael. Halo, Nah, Kak Ael, Namaste. apa kabar Kak Ael? Baik. Nah, Kak Ael boleh dong memperkenalkan diri Kak Ael untuk teman-teman inti muda Indonesia yang ada di luar sana. Halo teman-teman, aku Ael. Aku berasal dari Jakarta, tinggal di Jakarta sekarang. Sehari-hari bekerja di salah satu international NGO, tapi juga bekerja dan berkarya di Inti Muda sebagai chair of board gitu. Dan juga di Youth Lead itu untuk jaringan Asia Pasifik buat YKP yang di population juga. Oke. Nah, terima kasih Kak El udah memperkenalkan diri Kak El. Iya. Nah, Kak, sebenarnya kita mau bahas apa sih, Kak? Kalau dari undangannya sih seksualitas dan SOGI SC. Oh, SOGI Hari SC. ini kita akan belajar Tapi tentang nggak bingung, seksualitas. Enggak, Ya, oke. seksualitas dan SOGI SC. Nah, oke Kak, kali ini kita akan ngebahas tentang SOGI SC. Dan untuk teman-teman di sana, tolong dipelajari dan disimak ya untuk topik kali ini. Oke, langsung aja ya Kak ke pertanyaannya. Yang pertama, asik. Yang pertama nih Kak, apa sih Kak SOGI SC itu? Definisinya dan singkatannya itu seperti apa sih Kak? Nah, tapi sebelum masuk ke situ, aku mau sedikit aja disclaimer gitu ya, Oke. disclaimer karena background studi saya, akademis saya sebenarnya nggak ada ngomong tentang nggak bicara spesifik tentang seksualitas gitu atau gender karena saya belajar teologi gitu. Oh gitu. Lumayan Jadi, lumayan berbeda ya. ya. Nah, tapi 8 tahun aku dari waktu kuliah udah berkecimpung lah di dunia tentang isu tentang perempuan, gender, tentang seksualitas gitu. Sehingga apa yang mau aku bagikan ini adalah berdasarkan dari pengetahuan yang aku dapatkan selama 8 tahun bekerja secara sukarela maupun secara profesional di dunia kerja seperti itu. Meskipun di belajar teologi, aku juga belajar tentang queer theology, gender, feminism, dan lain-lain. Nah, masuk ke pertanyaan, apa sih SOGI SC itu gitu ya. Nah, SOGI SC itu adalah sebuah teori yang ingin mempermudah kita untuk memahami bahwa seksualitas dan gender manusia itu begitu kompleks. Sederhananya begitu. Kenapa? Karena dalam seksualitas manusia itu dibagi dari paling enggak dibagi kalau ngobrol tentang SOGI SC dibagi dalam 4 komponen. Komponen pertama itu sexual orientation atau dalam bahasa Indonesia disebut orientasi seksual. Nah, ada kan SOGI. Sekarang GI itu bukan Grand Indonesia, teman-teman. Shopping dong nanti aku. Iya, kamu kan yang suka shopping. Nah, GI ini adalah gender identity atau identitas gender gitu ya. Terus ada E untuk expression atau ekspresi dan SC untuk sex karakteristik atau karakteristik seks. Oh, jadi pada intinya seperti itu ya, Kak. Nah, Kak, apa sih Kak yang disebut dengan seksual orientasi? Apa dan macam-macamnya itu seperti apa? Sexual orientation atau orientasi seksual dalam bahasa Indonesia ini adalah ketertarikan individu kepada individu lainnya baik secara seksual maupun emosional. Emosional itu ada juga secara romantik gitu ya. Nah, ketertarikan ini dan macam-macamnya ada macam-macam teman-teman. Kalau di masyarakat umum biasanya orientasi seksual ini hanya dikenal dengan heteroseksual saja gitu. Yang dikenal tuh ketertarikan antara perempuan ke laki-laki dan laki-laki ke perempuan itu disebut orientasi seksual. Nah, dalam belajar tentang SOGI SC kita akan diberitahu bahwa ternyata orientasi seksual itu nggak cuma satu aja, tapi juga ada disebut selain heteroseksual yang tadi
Ada disebut juga homoseksual dan juga ada biseksual. Bahkan ketertarikan yang tidak tertarik kepada siapa-siapa. Apa tuh? Aseksual. Aseksual. Jadi kita sebenarnya apa? Aseksual itu apa? Aseksual itu kalau kita nggak tertarik sama seseorang secara romantik, secara emosional, secara seksual, ya dia hidupnya ini aja, begitu aja gitu. Dia kalau misalkan tiba-tiba, aduh pengen, itu gimana? Biasanya orang yang aseksual dia tidak punya hasrat seksual tersebut. Nggak punya. Meskipun itu aseksual itu bisa macam-macam gitu. Itu bisa beda-beda definisi tiap orang kalau mendefinisikan aseksual tersebut. Bisa aja nggak tertarik secara selamanya, atau bisa juga hanya dalam waktu tertentu gitu kan. Tapi balik lagi dulu yang tadi ya, yang selain aseksual ada homoseksual dan biseksual. Kalau homoseksual biasanya di masyarakat disebut apa? Siapa itu kalau homoseksual? Ya, seorang laki-laki yang berhubungan atau yang mereka pacaran dengan laki-laki. Nah, itu kurang tepat. Oh, apa tuh? Jadi karena homoseksual ini seseorang yang menyukai kepada orang lain tapi gendernya yang sama gitu ya. Jadi untuk perempuan dengan perempuan juga disebut homoseksual meskipun ada nama. Kenapa bisa dibilang? Karena kan itu kan seorang laki-laki dan ini perempuan sama perempuan. Ya, jadi perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki itu dalam payung homoseksual. Oh, nah, tapi dibagi dua lagi. Homoseksual itu ada yang namanya gay, ada yang namanya lesbian. Gay untuk yang kita mau sebut laki-laki dengan laki-laki, gampangnya gitu ya. Lesbian itu dan untuk yang perempuan dan perempuan. Jadi dua hal ini itu masuk dalam payung homoseksual. Jadi kalau orang ngomong, lu homo gitu. Enggak. Gue gay gitu. Atau gue lesbian gitu ya. Atau gue heteroseksual kalau kamu heteroseksual gitu. Nah, sama satu lagi yang disebut biseksual ya. Biseksual itu berarti namanya juga bi, berarti bi ya, dua gitu. Jadi dia ketertarikan lebih dari satu. Misalnya dari kepada gender atau seks tertentu. Misalnya dia laki-laki, terus dia menyukai perempuan dan laki-laki. Atau juga menyukai transgender, disebut biseksual. Tapi nanti kita belajar dulu yang transgender itu seperti apa ya. Apa sih Kak syarat wajib dari seks orientasi itu? Sexual orientation. Nah, orientasi seksual atau sexual orientation sebenarnya syarat wajibnya adalah bagaimana seseorang itu punya hasrat tapi juga punya ketertarikan secara emosional dan menunjukkan romantik gitu ya, secara romantis. Itu disebut orientasi seksual. Kenapa ini harus ada prasyarat ini? Karena supaya membedakan antara orientasi seksual dan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu bisa saja sebuah aktivitas seksual, misalnya melakukan hubungan seksual ya, tapi dia nggak punya rasa ketertarikan romantis gitu secara emosional gitu. Itu disebut aktivitas seksual. Jadi seluruh aktivitas seksual belum tentu menunjukkan orientasi seksual tertentu gitu ya. Misalnya contohnya misalnya kayak tadi kayak misalnya ini meja nih. Saya pengen melakukan hubungan seksual dengan meja digesek-gesek misalnya. Ya nggak tahu, ini kan contoh gitu ya. Contoh. Artinya kan saya tidak menaruh secara romantis dengan meja ini kan. Tapi saya hanya melakukan aktivitas seksual dengan meja ini. Artinya itu hubungan saya dengan meja ini adalah hubungan aktivitas seksual. Karena nggak mungkin saya punya hubungan orientasi seksualnya dengan meja gitu. Enggak kayak gitu. Nah, kita beralih ke gender identitas. Apa sih Kak yang dimaksud dengan gender identitas? Identitas gender atau gender identity itu adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai apa gitu ya. Itu ada dalam pikiran. Itu bisa gendernya itu misalnya perempuan, laki-laki, atau juga kalau itu kan biner ya, masih dikotomi ya. Tapi kalau itu hanya dua itu doang. Tapi ternyata kalau belajar soal GSC nggak cuma dua hal itu doang. Ada namanya transgender. Kalau transgender ini biasanya kalau transgender itu selalu dilekatkan pada misalnya di masyarakat disebut waria gitu ya. Padahal kurang tepat. Transgender ini sama kayak homoseksual. Transgender ini adalah bagaimana itu seseorang yang misalnya contohnya gini, seseorang yang lahir secara biologis laki-laki, kemudian dia melakukan transisi dan dia memantapkan identitas gendernya sebagai seorang perempuan atau transgender perempuan. Nah, itu disebut transpuan atau transgender perempuan. Tapi dalam transgender ini ada lagi yang lain, namanya transgender laki-laki atau trans pria. Sederhananya kebalikannya. Bagaimana misalnya dia terlahir sebagai seorang perempuan, kemudian memutuskan
untuk Transisi. bertransisi, kemudian akhirnya dia memilih gendernya trans pria atau trans man. Jadi transgender ini payung untuk menjelaskan dua hal. Untuk menjelaskan ketika laki-laki transisi jadi perempuan disebut transgender perempuan, ya kan? Terus kalau yang laki-laki, yang perempuan ke laki-laki, sederhananya ya ini ya, ini disebut transgender laki-laki atau trans pria. Jadi transgender itu dibagi dua. Jadi ada dua ya. Trans pria dan transpuan. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku mau jelasin juga identitas gender ini macam-macam. Bahkan ada juga gender non-biner, queer. Nah, ada macam-macam gender di dunia ini gitu. Jadi kalau misalkan kita gali secara luas itu masih ada lagi ya, Kak? Ya. Selain yang Kakak sebutin itu. Misalnya kalau teman-teman sahabat muda di rumah mencari, pengen tahu ya identitas gendernya beragam masa sih gitu. Teman-teman googling aja, coba cari identitas gender di Thailand. Itu ada puluhan jenis-jenis identitas gender gitu. Kenapa harus Thailand? Ya, aku ngambil contoh yang ada aja. Tapi di Indonesia juga ada gendernya. Misalnya di suku Bugis ada calalai, calabai, perempuan, laki-laki, sama bisu. Jadi gendernya nggak cuma dikotomis doang gitu. Jadi pada intinya itu di sini itu ada tapi belum terekspos atau gimana? Tergantung nanya ke siapa. Kalau yang misalnya orang-orang yang belajar tentang gender dan seksualitas secara dalam atau biasa-biasa aja, orang-orang sebenarnya udah tahu. Tapi masyarakat umum yang mungkin nggak punya interest dengan isu ini mungkin nggak tahu gitu. Tapi semoga lewat ini jadi tahu gitu ya. Terus nih Kak, apa sih Kak pendapat Kakak tentang tanggapan masyarakat yang mengatakan gender itu hanya ada dua, seorang perempuan dan hanya laki-laki? Sama yang tadi aku kayak bilang bahwa ternyata ini menunjukkan bahwa masyarakat itu belum punya pengetahuan yang cukup untuk belajar tentang SOGI-SC, identitas gender gitu ya. Padahal kalau dia mau sedikit lebih punya niat gitu pengen belajar, karena kan sekarang internet mungkin di sebagian besar wilayah bisa mengakses ya. Jadi buat teman-teman yang udah bisa akses YouTube berarti harusnya bisa akses internet kan. Jadi cobalah belajar, googling gitu ya. Lihat tentang bahwa kompleksitas seksualitas manusia itu betul-betul nyata gitu ya. Betul-betul banyak, sehingga tanggapanku ya menurutku buat orang-orang yang cuma tahu perempuan laki-laki ya karena dia belum tahu aja, belum belajar gitu loh istilahnya. Oke, yang tadi Kak Ael bilang identitas gender itu mungkin udah cukup ya kan. Nah kita beralih lagi ya Kak. Apa sih Kak yang dimaksud dengan ekspresi gender? Ekspresi gender atau gender expression gitu ya. Bagaimana seseorang mengekspresikan, perform gitu ya, menunjukkan ekspresi gendernya seperti apa gitu. Agak terbelit-belit ya definisinya, tapi kalau dijelasin secara contoh, kayaknya teman-teman sahabat muda lebih paham. Ekspresi gender itu bisa ada beberapa dulu, ada feminin, ada maskulin, terus ada androgen. Ya, gitu. Nah, maskulin biasanya itu dilekatkan pada seseorang yang misalnya gampangnya pakaiannya misalnya biru atau gelap gitu ya. Terus pakai celana. Kalau feminin itu biasanya kalau dirujuk pada warna, biasanya kan warna yang dirujuk tuh biasanya warna pink gitu ya, yang soft gitu ya. Tapi sebenarnya ekspresi gender itu kompleks dari apa yang nggak cuma dari apa yang kita tampilin gitu ya. Misalnya dia pakai celana, dia jalannya tegap ini terus kaku, muscle gitu ya, itu disebut maskulin gitu ya. Itu diklasifikasikan dalam maskulinitas. Nah, kalau yang femininitas biasanya klasifikasinya misalnya kalau warna juga pink, cerah gitu ya. Terus dia lebih fleksibel gitu ya, lebih lembut, soft gitu ya. Terus dia suaranya pelan mungkin misalnya kalau dalam suara. Dan kalau androgen in between di antaranya. Jadi ada dua kutub itu. Nah, tapi informasi yang cukup pentingnya adalah bahwa untuk mendefinisikan, jadi siapa yang mendefinisikan feminitas dan maskulinitas seseorang? Pertanyaannya kan gitu kan. Kenapa sih kalau pink disebut feminin, kenapa biru disebut maskulin? Nah, itu bergantung pada konstruksi gender, ya kan? Gender construction gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu bergantung pada konteks tempat itu berada, tradisi, dan juga waktu. Jadi gender expression itu bisa berubah-ubah. Aku kasih contoh yang gampang deh sobat muda. Contohnya gini,
rambut panjang zaman rock and roll dulu tahun aku nggak tahu mungkin 80 90-an gitu Aku ya. belum lahir kan? Sama aku juga belum lahir tapi kita pernah tahu ada Pernah rock and tahu roll ya, ya iya, kan. oke. Yang rambutnya gondrong gitu. Itu menunjukkan maskulinitas ya. Iya. Gondrong gitu ya. Nah, tapi dalam suatu dekade atau masa rambut panjang itu juga kan bisa disebut itu yang perempuan kan rambut panjang Iya, gitu perempuan, kan, feminin iya. kan. Atau misalnya maskulinitas masa kini K-pop gitu ya. Kita bisa lihat artis K-pop itu BTS dan lain-lain itu kan simbol kegantengan masa kini kan. Dan itu kalau di masa lalu itu nggak cukup maskulin, tapi itu maskulin kok dalam masa kini. Jadi itu kita bisa lihat feminitas dan maskulinitas itu berproses seiring waktu dan bisa berubah. Contoh lainnya lagi itu tergantung tradisi. Misalnya di tradisi Scotland orang pakai rok itu definisinya maskulin karena memang baju tradisi laki-lakinya pakai rok. Nah kalau diterjemahkan di Indonesia, kalau kita keluar sekarang pakai rok, kemudian kita dianggap kita feminin kan? Iya. Atau misalnya di Timur Tengah gitu ya, orang pakai gamis kan, pakai baju panjang laki-laki. Nah kita coba tanpa ada nggak lagi Idul Adha atau apa kita pakai gamis. Dan kita nggak Arab-Arab banget gitu ya, pasti dibilang ini jangan-jangan transgender atau apa gitu misalnya. Jadinya itu sangat digantung pada lokasi tadi ya, waktu, sama tradisi atau budaya. Oke. Apakah crossdresser itu bisa dibilang transgender? Nah, jadi kalau ngomong tentang transgender dan crossdresser itu kurang tepat. Ngomong crossdresser itu kan istilah atau terminologi yang menjelaskan bahwa seseorang menggunakan pakaian yang berbeda dari gendernya dia gitu ya. Misalnya kalau laki-laki, kemudian kan masyarakat menganggapnya harus maskulin kan, berarti pakaiannya berarti bukan rok gitu misalnya, bukan baju gamis juga sih kalau ya di luar di Indonesia gitu ya, jangan gitu. Terus tiba-tiba dia berpakaian seperti perempuan misalnya, ini laki-laki kan berarti dia cross dresser ya kan, dia menyeberangi gitu ya pakaiannya, mau menyeberangi dari gender yang dia pilih. Nah itu disebut cross dresser, tapi kan gendernya dia tetap laki-laki. Nah ngomong transgender itu kan dia ada dalam pikiran. Bagaimana dia memutuskan dirinya sebagai gender apa transgender. Kalau crossdresser itu masih dalam ekspresi gender. Ini mirip-mirip contohnya kayak identitas gender apakah sama aktivitas seksual. Sexual orientation apakah sama dengan aktivitas seksual. Terus ada lagi nih request pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Oke. Nah pertanyaannya Kak, apakah seorang yang mengidentifikasi dirinya transgender tapi tidak merubah ekspresinya secara fisik masih bisa dibilang transgender atau tidak? Ya bisa-bisa aja. Kenapa? Karena kalau ngomong tentang transgender itu nggak ada hubungannya sama ekspresi gender. Ada orang karena kan ekspresi gender dengan identitas gender beda ya. Transgender itu kan itu ada dalam otak ya, berarti identitas gender. Kalau ekspresi gender kan bagaimana dia berperilaku, berekspresi. Artinya orang-orang yang misalnya memilih menjadi transgender, misalnya transpuan, tapi dia nggak dandan misalnya, dia nggak pakai lipstick, ya dia tetap valid sebagai transpuan atau transgender gitu ya, karena nggak ada hubungannya ketika dia tidak dandan terus dia kemudian bilang nggak transgender, karena dandan itu kan ekspresi gender. Kalau identitas gender itu kan dalam otak, bagaimana dia mendeklarasi. Jadi ingin menjelaskan bahwa ada juga kok transgender perempuan yang nggak dandan dan dia tetap disebut transgender gitu. Ada juga yang dandan gitu. Kan ada lagi misalnya dia bukan transgender tapi dandan. Banyak dong, di YouTube kan suka ada ya, beauty vlogger, misalnya dia laki-laki, mengidentifikasi diri sebagai laki-laki, aku nggak tahu orientasi seksualnya seperti apa gitu ya, nggak ada hubungannya juga dalam bahasan yang tadi kan. Kemudian dia berekspresi gender yang disebut feminin misalnya dalam masyarakat. Gak ada hubungannya dong, berarti dia bukan transgender juga gitu. Penjelasan terakhir dari materi Sogi Ece ini. Oke. Apa sih penjelasan dari seks karakteristik dan apa ciri-cirinya? Oke, seks karakteristik atau karakteristik seks itu adalah itu merujuk pada fungsi-fungsi dan bentuk dari seks. Seks itu kalau dalam bahasa Indonesia jenis kelamin ya. Nah tapi klasifikasi seks ini ada paling nggak ada 3 gitu ya. Apa aja tuh? Nah ada female, male, sama intersex. Nah
Kalau Intersex itu aku bingung. bentar dulu, aku jelasin female oke, dulu oke, ya. female. Nah, kalau female gitu ya, kalau female itu bagaimana kalau diterjemahkan di Indonesia agak aneh, disebut perempuan. Padahal perempuan itu kan identitas gender. Harusnya terjemahannya female itu betina gitu ya. Jadi female itu sebenarnya betina, Betina, bukan perempuan. Bukan, karena perempuan kan identitas gender. Oke. Kalau dalam kerangka SOGSC Iya, ya. iya. Nah, terus kalau male itu harusnya jantan, ya kan? Terus kalau yang terakhir adalah intersex. Nanti aku jelasin. Oke. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu komponen-komponen apa sih yang ketika orang disebut female, apa disebut male sama yang intersex. Nah, klasifikasinya itu berdasarkan bentuk dan fungsi-fungsinya. Bentuknya gampangnya kalau female kan berarti disebut dia punya vagina. Iya. Kalau male dia disebut dia punya penis gitu Iya. ya. Nah, kalau yang intersex dia kalau dalam bentuk ada disebut dia punya misalnya dia punya vagina tapi dia punya micropenis. Micropenis berarti penis yang kecil yang mungkin ada di klitoris. Nanti macam-macam bentuk-bentuk intersex. Teman-teman di rumah, sobat muda bisa googling juga. Ya, bisa googling intersex, terus kemudian cari di Google Image-nya seperti itu. Orang mengklasifikasikan seks itu dalam female, male atau intersex. Ada juga itu merujuk pada misalnya kromosom, terus merujuk pada hormon estrogen untuk female, testosteron buat male, meskipun dalam tubuh manusia juga ada komponen-komponen itu. Terus XY gennya XX gitu. Kalau intersex ada XXY, XXX, XYY gitu. ABCD Fair and Lovely. Macem. Terus dalamnya juga ada fungsi-fungsinya. Aku bukan dokter, jadi teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut bisa googling, cari website yang berkualitas, yang trusted ya, bisa cari berselancar lah di situ untuk tahu lebih banyak tentang seks karakteristik ini. Oke nih Kak, nah selanjutnya nih Kak, apakah intersex itu ada kaitannya dengan transgender? Nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Oke, kita review dari awal ya. Ini karena pertanyaan kayak udah mau terakhir ya ini ya? Oh belum ya? Mungkin ada 50 pertanyaan. Wadaw, banyak sekali. Karena penonton ini banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat muda di luar sana. Oke, baiklah. Kita kan tadi belajar dari awal tuh SOGI SC, mulai dari SO, orientasi seksual. Orientasi seksual itu kan ketertarikan, ada di hati ya kan? Ketertarikan. Baru GI, bukan ini yang tadi ya, identitas gender, itu ada di otak ya kan, bagaimana kita mengidentifikasi diri kita. Terus ada namanya ekspresi semua, bagaimana kita tubuh kita mengekspresikan diri. Terus seks karakteristik itu ada dalam misalnya biasanya di sini seks karakteristik, hormon, bentuk-bentuk, fungsi-fungsi dan lain sebagainya. Nah, kalau intersex kan tadi ada dalam klasifikasi seks karakteristik. Oh, berarti ada di sini ya. Kalau transgender itu ada di pikiran ya kan, otak tadi identitas gender itu, sehingga intersex itu nggak ada hubungannya sama si transgender yang tadi. Selanjutnya nih Kak, apa bentuk penindasan berbasis SOGI SC? Jadi ada bentuk-bentuk penindasan yang berbasis SOGI SC gitu ya. SOGI SC-nya tapi yang tertentu. Kenapa? Karena semua manusia kan punya SOGI SC-nya kan. Heteroseksual juga punya SOGI SC-nya gitu. Karena kan heteroseksual dibahas juga dalam orientasi seksualnya tadi kan, SO-nya tadi, sexual orientation. Nah, tapi ada SOGI SC tertentu yang kemudian ditindas hanya karena punya jenis-jenis SOGI SC tertentu. Contohnya apa konkretnya? Misalnya orientasi seksual. Seseorang yang homoseksual biasanya punya kerentanan tertindas ketimbang seseorang yang heteroseksual. Kenapa gitu? Karena kan masyarakatnya heteronormatif. Heteronormatif itu orang menganggap yang heteroseksual doang yang benar gitu ya. Padahal ada orang-orang yang homoseksual. Nah, terus nih Kak, aku potong ya Kak, sorry. Iya. Terus kadang tuh kalau misalkan di jalan nih kan, aku suka dengar nih, dasar lo nggak normal, dasar lo normal. Nah, itu kan cara nggak langsung itu termasuk penindasan nggak sih? Bisa, itu namanya diskriminasi ya kan? Diskriminasi ya, dan juga bullying atau perundungan gitu kalau kita nggak nyaman dan dilakukan terus-menerus. Nah, normal dan nggak normal ini kalau kita balik lagi ke SOGI SC sebenarnya kurang tepat digunakan. Kenapa? Harusnya kan dasar lu heteroseksual, dasar lu homoseksual gitu. Tapi pada intinya itu orang bilang nggak normal lo gitu ya. Karena normality itu dalam SOGI SC agaknya nggak tepat dibahas. Dan juga kalau ngomong tentang normalitas, abnormalitas itu bisa juga dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau dalam ilmu kesehatan juga ada namanya
ngomong tentang abnormalitas di segi psikologi ya. Tapi Asosiasi Psikologi Amerika juga menganggap bahwa homoseksual bukan abnormalitas juga. Tapi gitu. abnormal di mana, Kak? Nah, abnormal mending kita nongkrong di abnormal, tapi PSBB kita. Bercanda ya. Ini di sponsor abnormal apa nih? Oh, nanti aku ada. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih Kak, apakah Sogi Ece ini penting dipelajari oleh masyarakat? Kalau iya, kenapa Kak? Oke, penting banget belajar Sogi SC. Nggak cuma buat orang-orang yang punya misalnya yang kita sebut transgender atau homoseksual atau misalnya lesbian atau seksual. Semua manusia itu belajar Sogi SC penting. Kenapa? Karena dengan belajar Sogi SC, kita belajar seksualitas kita manusia gitu. Dan misalnya contohnya gini, misalnya ada seorang perempuan nih heteroseksual. Dia punya calon suami, berarti laki-laki dong, karena dia heteroseksual. Kemudian laki-lakinya ini punya ekspresi gender yang maskulin. Ternyata laki-laki ini kebetulan dia punya ketertarikan secara seksual dan emosional kepada laki-laki juga. Jadi dia laki-laki laki-laki homoseksual yang maskulin gitu ya, contohnya ya. Nah, terus karena perempuannya merasa bahwa semua laki-laki, apalagi laki-laki maskulin adalah heteroseksual, ya udah dia nikah. Padahal laki-lakinya cuma menutup dirinya karena masyarakat nggak menolak gitu ya. Jadi kayak kamuflase gitu. Ya mungkin bisa dikatakan gitu. Yang penting dia menutup dirinya dan menutup identitas gender yang sesungguhnya, orientasi seksual yang sesungguhnya, akhirnya dia menikah. Karena perempuannya nggak belajar tentang Sogi SC dan menganggap semua laki-laki heteroseksual, akhirnya ya dia nikah, terus akhirnya kan kamu tahu lah mungkin akhirnya kayak mana, dibohongin dan lain sebagainya. Iya, jadi kayak ada seseorang yang dirugikan secara tidak langsung ya. Betul. Atau sebaliknya, ada laki-laki misalnya dia punya ekspresi gender yang feminin gitu ya. Tapi karena ekspresi gender nggak ada hubungannya sama orientasi seksual, ternyata kebetulan dia heteroseksual. Terus dia dibully-bully kan, kamu feminin, berarti kamu bencong misalnya dalam bahasa kasarnya ya. Atau ya cong-cong gitu. Atau kamu pasti nggak normal. Padahal dia nikah, tapi semua orang anggap itu kamuflase. Ya nggak juga, karena dia ekspresi gendernya feminin aja, tapi dia punya orientasi seksual yang heteroseksual, dan itu biasa aja dalam dunia Sogi SC toh. Ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk sahabat muda yang mereka baru tahu tentang Sogi SC ini kan? Oh, pesan-pesan buat mereka yang mereka baru tahu Sogi SC. Iya. Nah, buat teman-teman yang baru tahu tentang Sogi SC, mungkin barangkali agak kebingungan ya, karena dulu nganggap bahwa seluruh seksualitas itu simple, sederhana, biner, artinya dua dikotomis gitu ya, dua jenis aja, dua bentuk aja. Tapi ternyata dari belajar Sogi SC kita tahu bahwa seksualitas itu beragam. Nah, ada banyak. Ini cuma pengantar doang sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman interest dengan dunia seksualitas dan gender dalam konteks akademisi ya, dalam belajar gitu ya, kita akan banyak mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang progresif, yang baru, yang mencerahkan buat kita. Dan pada akhirnya belajar apapun itu, termasuk belajar Sogi SC, menuntun kita menjadi seorang manusia yang memanusiakan manusia. Poinnya di situ. Dan satu lagi, aku juga harus ingetin, belajar Sogi SC bukan berarti kita nanti pulang dari nonton ini, ya kan? Oh, aku udah tahu nih Sogi SC ternyata ada yang lesbian, ada yang bisexual. Kemudian dia pointing each other, menunjuk orang, oh ini berarti homo, oh ini berarti ini. Salah. Sogi SC itu bagaimana kita mengenal diri, bukan bagaimana kita menjudge orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi itu dipakai untuk diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Berarti nanti setelah sesi ini gue bakalan pulang langsung ondek. Ya, boleh gak sih? Boleh kan, gak masalah kan? Gak masalah banget. Berarti gak masalah. Nah, gimana sahabat muda untuk topik hari ini? Sangat seru dong. Ya, iyalah pastinya seru di sesi information ini. Tapi untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Karena pada intinya itu gratis. Dan terima kasih banyak banget buat Kak Ael yang sudah hadir di hari ini di sesi information. Aku terima kasih banget buat Kak Ael dan buat teman-teman sahabat muda yang sudah nonton di channel Inti Muda Indonesia di sesi information. Nah, aku dan Kak Ael, Tama dan Kak Ael ini akan undur diri di sesi hari ini. Terima kasih, see you next week, bye-bye.